Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bersama kembali di dalam persekutuan doa pagi. Mari kita awali dengan menyanyikan dari PKJ nomor 124, bait yang pertama dan kedua. Di saat ini kau perlu Tuhan, di saat ini kau perlu jangkar, haruslah kau menambatkannya pada batu karang. Ialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Di saat ini kau perlu firman, di saat ini janganlah diam. Haruslah kau teguh berbaik pada batu karang. Ialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Aku yakin, aku terpaut pada batu karang. Marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena pada saat ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk bersekutu di dalam doa. Kami berdoa karena kami sangat memerlukan Tuhan. Dan firman-Mu menjadi pautan dalam kehidupan kami untuk menuntun kami, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan dengan seluruh anggota tubuh kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi ini kita akan berbicara tentang untuk apa lidahmu. Firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal 50 ayat 4a dituliskan demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mengucap syukur untuk lidah yang Tuhan beri? Jujur saja saya juga baru kali ini akan mengucap syukur untuk lidah. Padahal dengan lidah kita bisa menikmati aneka macam makanan. Lidah membantu melumat makanan dan menelannya, sehingga kita merasa kenyang. Ternyata lidah juga merupakan alat bantu untuk berkomunikasi. Kita bisa berbicara, bercerita, karena kita punya lidah. Nah, bagaimana kita menggunakan lidah selama ini?
perkataan-perkataan apa yang kita ucapkan ataupun kita tuliskan. Akhir-akhir ini banyak berita hoax atau hoaks bertebaran. Berita bohong, tapi sangat berpengaruh besar. Pernah dikabarkan bahwa virus COVID bertahan hidup di udara selama 8 jam. Akibatnya, terutama orang-orang lanjut usia, sangat takut berada di luar rumah. Padahal kita butuh oksigen, butuh udara segar. Dan ternyata berita itu hoax. Oleh sebab itu, saudara, jangan sampai kita ikut share, membagikan berita hoax, karena itu sangat merugikan orang lain. Saudara-saudara, Nabi Yesaya membagikan pengalaman tentang keyakinannya bahwa Tuhan Allah sudah memberikan kepadanya lidah seorang murid, yaitu lidah yang terus dipakai untuk belajar, yaitu belajar memperkatakan hal-hal yang dapat memberi semangat baru bagi orang-orang yang letih lesu. Berbicara tentang lidah, penulis surat Yakobus menuliskan demikian di dalam pasal 3 ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Nah, untuk apa lidahmu? Marilah kita merenungkan selama ini bagaimana kita menggunakan lidah kita ini. Untuk bersyukur atau untuk berkeluh kesah? Untuk memberkati atau mengutuki? Oleh karena ternyata dengan lidah kita bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Dengan lidah ini kita pakai untuk membakar semangat atau mematahkan semangat sehingga orang tidak punya pengharapan. Dengan lidah ini kita menunjukkan kesalahan agar bisa diperbaiki atau untuk menghakimi. Kita menggunakan lidah untuk memuji atau untuk memaki. Saudara, dengan lidah kita bisa menjadi berkat buat orang lain, tapi juga bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, mari kita menjaga lidah kita agar dapat mengeluarkan kata-kata yang benar dan tepat. Oleh karena dari apa yang kita ucapkan ataupun kita tuliskan, orang dapat menilai diri kita. Siapa kita ini sebenarnya? Saudara, sesungguhnya apa yang kita katakan itu keluar dari pikiran dan hati kita. Ketika pikiran kita diisi dengan pikiran-pikiran yang positif, maka akan keluar kata-kata yang positif juga. Demikian juga dengan hati kita. Ketika hati kita ada damai, ada sukacita, maka perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita juga akan mempengaruhi orang-orang yang kita ajak bicara. Oleh sebab itu, mari kita isi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Serta jangan lupa, kita terus memohon pertolongan Tuhan. Mohon agar Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid untuk terus-menerus belajar, memperkatakan hal-hal yang bermanfaat dan menjadi berkat buat orang lain. Kita menjadi berkat buat orang lain bukan hanya secara materi, tetapi ternyata dengan lidah ini kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain.
Mari kita gunakan lidah kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memperlengkapi anggota tubuh kami dengan lidah yang ternyata sangat kami butuhkan sebagai pengecap sehingga bisa merasakan nikmatnya makan yang Tuhan beri. Kami bisa menikmati makanan-makanan itu dan kami menjadi sehat. Terima kasih untuk lidah yang Tuhan berikan kepada kami. Karena dengan lidah itu kami bisa berkomunikasi dengan sesama kami manusia. Tuhan, ampuni kami bila selama ini kami tidak pernah bersyukur tentang lidah. Ampuni kami bila kami salah menggunakan lidah kami. Dan Bapa di surga, ketika kami masih berada di masa pandemi ini, kami mohon memberi kami lidah seorang murid, agar kami terus belajar mengeluarkan perkataan-perkataan yang bisa menghibur, menguatkan, menyemangati saudara-saudara kami yang dalam kesulitan. Tuhan, tolong kami juga, agar tubuh kami bisa beradaptasi dengan virus-virus yang ada di sekitar kami, termasuk COVID-19. Tuhan, kami tetap mendoakan untuk Bapak Presiden dan para pembantunya di dalam mengatasi COVID-19 serta akibat-akibatnya. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang sangat peduli dengan kehidupan kami semua. Kini dengan penyertaan dan pimpinan-Mu ya Tuhan, kami akan memasuki hari ini dan melaksanakan tugas-tugas kami. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh menjaga lidah kami agar bisa menjadi berkat buat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan dari NKB 193 bait pertama dan ketiga. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan serta imbang yang tiada ku perlu, serta imbang yang tiada ku perlu. Ya, selamat berkarya dan menjaga lidah. Tuhan memberkati kita semua.